Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa di rumah. Marilah kita bersyukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita diberi kekuatan untuk melaksanakan thalabul ilmi. Kita lebih bersyukur lagi Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang sungguh penuh dengan kemuliaan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah atas uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian ini, satu tema yang akan saya sampaikan yaitu hidup mulia dengan Al-Quran. Bulan Ramadan menurut para ulama sering disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Allah menghendaki di bulan inilah kita kembali untuk memperbanyak waktu berinteraksi dengan Al-Quran, karena hanya dengan Al-Quran hidup kita akan menjadi mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-77, Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia itu atau Al-Quran itu betul-betul kitab yang sangat mulia. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengungkapkan Al-Quran itu mulia dengan menggunakan kata lamul amr, dengan penegasan yaitu laqur'anun karim. Lam di sini maksudnya adalah lam penegasan, yaitu sungguh-sungguh Al-Quran itu kitab yang mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin apa saja yang nanti bersinggungan dengan Al-Quran akan dijadikan mulia. Oleh sebab itu, marilah kita renungkan beberapa hal yang telah Allah jadikan mulia karena hal-hal tersebut bersinggungan dengan Al-Quran. Yang pertama, Allah memuliakan bulan turunnya Al-Quran. Di antara 12 bulan, Allah memilih satu bulan, kemudian bulan ini dijadikan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu pada bulan Ramadan itulah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai kemuliaan bulan Ramadan, sungguh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah banyak menjelaskan di hadis-hadis yang mutawatir, yang kita tidak meragukan lagi bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh kemuliaan. Tentunya Ramadan mulia karena Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Allah memuliakan satu malam di antara 365 malam yang ada. Karena apa? Karena malam itu dijanjikan malam turunnya Al-Quran yang pertama kali, yaitu yang sering kita sebut Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, Allah memuliakan tempat di mana Al-Quran itu diturunkan, yaitu tempat kota Mekah
dan Madinah. Kota Mekah dan Madinah dijadikan tempat paling mulia di antara jutaan tempat yang ada di muka bumi ini. Allah menegaskan tentang kemuliaan kota Mekah dan Madinah itu dalam Al-Quran surat At-Tin, wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang aman, yaitu kota Mekah dan Madinah yang memiliki keutamaan dan kesucian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang keempat, Allah memuliakan malaikat yang turun membawa Al-Quran kepada Rasulullah. Di antara malaikat-malaikat yang lain, malaikat ini dipilih Allah kemudian dimuliakan dengan sebab dia menjadi perantara turunnya Al-Quran kepada manusia pilihan Allah. Siapakah dia? Tiada lain, dia adalah malaikat Jibril. Allah menegaskan mengenai keutamaan Jibril dalam surat At-Takwir. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan Allah yang dibawa oleh utusan karim yang mulia. Maksud utusan di sini adalah utusan dari golongan malaikat, yaitu Jibril. Allah menjelaskan sifat Jibril, dzi quwwatin. Jibril itu memiliki kekuatan, kemampuan yang luar biasa, dan tempatnya inda dzil arsy makin, di sisi Allah sang pemilik ars yang mulia. Luar biasa, Jibril mendapatkan tempat yang cukup terhormat, yaitu di dekat ars Allah. Karena apa? Karena dia membawa Al-Quran kepada manusia pilihan Allah. Muta'in sama amin. Muta'in sama. Jibril itu ditaati di sana di kalangan para malaikat. Dan juga amin. Jibril itu sangat-sangat amanah, sangat terpercaya. Ayat ini juga menjadi satu bantahan bagi satu kalangan kelompok yang mengatakan bahwa Jibril itu berkhianat, keliru dalam menyampaikan wahyu. Seharusnya wahyu diberikan kepada Ali radhiyallahu an, tapi diselewengkan Jibril diberikan kepada Muhammad. Maka Allah membela Jibril dengan mengatakan muta'in thamma amin. Kemudian yang kelima, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memuliakan manusia yang menerima Al-Quran. Kemudian manusia ini menyampaikan Al-Quran kepada umatnya dan menjadikan dia Rasul, Nabi, dan manusia pilihan termulia di antara umat manusia yang pernah lahir di bumi dari zaman Adam sampai besok di hari akhir, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, Allah menjamin siapapun kita akan dimuliakan Allah manakala mau bersinggungan dengan Al-Quran, mau berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Maka hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat jelas sekali Allah memuliakan 6 hal, yang mana 6 hal ini mulia disebabkan mereka semua bersinggungan dengan kitab suci Al-Quran. Yang pertama tadi, Allah memuliakan bulan turunnya Al-Quran. Kemudian Allah memuliakan malam turunnya Al-Quran. Yang ketiga, Allah memuliakan tempat diturunkannya Al-Quran. Yang keempat, Allah memuliakan malaikat yang menjadi perantara turunnya Al-Quran. Yang kelima, Allah memuliakan Nabi dan Rasul yang menerima Al-Quran. Dan yang terakhir, Allah akan memuliakan kita, kaum muslimin, kaum mukminin, manakala mau berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemudian akan saya sampaikan beberapa hadis yang menjadikan kita bisa mulia ketika berinteraksi dengan Al-Quran, atau yang menjelaskan keutamaan seseorang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Rasulullah menjelaskan bahwa akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, yaitu maksudnya besok di hari akhir, bacalah Al-Quran dan naiklah kamu ke surga. Terus tartilkanlah Al-Quran dan terus naiklah, maka tempat tinggalmu di surga, yaitu akan tergantung akhir ayat yang kamu baca nanti. Para ulama ahli hadis menjelaskan bahwa hadis ini berkaitan ketika besok kaum muslimin telah dibukakan pintu surga baginya, maka Allah akan memerintahkan malaikat agar malaikat ini menyeru, bacalah Al-Quran seperti kamu membaca Al-Quran ketika hidup di dunia. Maka orang mukmin yang telah masuk surga itu pun membaca. Ketika dia membaca satu ayat, maka derajatnya diangkat. Ketika membaca ayat berikutnya, maka diangkat. Ketika membaca ayat berikutnya, terus derajatnya akan diangkat sampai pada tingkatan derajat yang tertinggi. Maka akan ada beberapa orang yang besok di hari akhir itu betul-betul keheranan. Mengapa derajat saya di surga sampai bisa setinggi ini? Sehingga para malaikat menjelaskan, itu semua disebabkan karena kamu di dunia rutin banyak membaca Al-Quran. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hadis ini merupakan motivasi penyemangat bagi kita. Marilah pada bulan yang suci ini kita perbanyak mentartilkan Al-Quran, kita perbanyak mentadarus Al-Quran. Setiap selesai sholat kita membaca 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, bahkan 1 juz, 2 juz, sampai kita khatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak bacaan Al-Quran akan mengangkat derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Tamim Ad-Dar. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, bahwa Rasulullah pernah menyatakan, man qara'a asra ayatin minal Qur'an fil lailah falahu qintar, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca 10 ayat dari Al-Quran pada malam hari, maka dia akan memperoleh pahala 1 qintar. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud 1 qintar wahai Rasul? Rasul menjelaskan bahwa 1 qintar itu adalah pahala, adalah balasan dari Allah yang lebih berharga daripada dunia dan isinya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga ma'asyiral muslimin jamaah dimanapun berada, pada bulan ini marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita istiqomah, sehingga kita bisa rutin, terus continue untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mentadaburi makna kandungan Al-Quran, kemudian mengamalkan kandungan-kandungan ayat Al-Quran yang sudah kita baca. Mudah-mudahan kita nantinya akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, kita akan mulia, dimuliakan Allah dengan sebab kita dekat dengan Al-Quran, kita terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
satu materi ini bisa memotivasi saya pribadi dan juga pemirsa dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.